Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Saat ini saya sedang berada di Aula SD Muhammadiyah 2 Pontianak. Pagi hari ini di dalam gedung ini kita akan menyaksikan pelantikan Kepala Sekolah Muhammadiyah se-Kalimantan Barat. Yang terhormat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sambas, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sambas, Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah Sekota Pontianak, serta para undangan yang berbahagia. Untuk memulai acara ini, marilah bersama kita lafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku yakin dengan janji-Mu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku. Dan sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasul junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan seluruh sahabat. Hadirin yang kami hormati, selamat datang dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu memenuhi undangan kami pada hari ini, Jumat 16 Oktober 2020, 29 Safar 1442 Hijriah, dalam acara pelantikan Kepala Sekolah di lingkungan Sekolah Percontohan Muhammadiyah Kalimantan Barat, Kepala SD Muhammadiyah 2 Pontianak, Kepala SMP Muhammadiyah 1 Pontianak, Kepala SMA Muhammadiyah 1 Pontianak, Kepala SMK Muhammadiyah 1 Pontianak, Kepala SMK Muhammadiyah 2 Pontianak, Kepala SMA Muhammadiyah Nangapino, dan Kepala SMA Muhammadiyah Sambas, masa jabatan 2020-2024. Untuk memulai acara ini, marilah terlebih dahulu kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Kepada yang terhormat Saudara Hasnawi dan Rina Anissa Putri SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. وردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu. Dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Hadirin dimohon berdiri.
Kalimantan Barat tentang pengangkatan jabatan kepala sekolah oleh Sekretaris Majelis Dikdasmen PWM Kalimantan Barat kepada yang terhormat Bapak Teddy Haryadi SPD. Disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat nomor 55 Kep 2 Romawi titik 0 F 2020 tentang Saya ulangi. Surat keputusan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat nomor 196 Kep 2 Romawi 0 D 2020 tentang pengangkatan kepala SMA Muhammadiyah 1 Pontianak periode 2020-2024. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan dan menetapkan. Pertama, mengangkat dan menetapkan kembali Saudara Zeni Hamdani SPDI NBM 652.620 tempat tanggal lahir Pontianak 24 Desember 1968 sebagai Kepala SMA Muhammadiyah 1 Pontianak periode 2020-2024 terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2024. Segala biaya akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang bersangkutan dan biaya lain yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pontianak pada 12 Safar 1442 Hijriah bertepatan dengan 30 September 2020. Ketua Dr. Pabali Musa MAG NBM 759.692. Sekretaris Ahmad Jaini SPI MPD NBM 564189. 2. Surat keputusan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat nomor 197 Kep 2 Romawi titik 0 D 2020 tentang pemberhentian Kepala SMP Muhammadiyah 1 Pontianak periode 2016-2020 dan pengangkatan Kepala SMP Muhammadiyah Muhammadiyah 1 Pontianak periode 2020-2024. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, memberhentikan dengan hormat Saudara Dr. Andes Haji Slamet Rianto MBM MPD NBM 658.797 tempat tanggal lahir Pontianak 5 Desember 1963 sebagai Kepala SMP Muhammadiyah 1 Pontianak periode 2016-2020
dan mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdiannya. Kedua, mengangkat dan menetapkan Saudara Erwan Sahrudin SPD, NBM 833-502, tempat tanggal lahir Pontianak 24 Agustus 1969, sebagai Kepala SMP Muhammadiyah 1 Pontianak periode 2020-2024 terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2024. Segala biaya akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada APB sekolah yang bersangkutan dan biaya-biaya lain yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pontianak pada 12 Safar 1442 bertepatan dengan 30 September 2020. Ketua Dr. Babali Musa MAG, NBM 7596996. Sekretaris Ahmad Jaini, SPI MPD, NBM 564189. Tiga, surat keputusan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat nomor 198-Kep-2-0-D-2020 tentang pengangkatan Kepala SMK Muhammadiyah 1 Pontianak periode 2020-2024. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan. Pertama, mengangkat dan menetapkan kembali Saudara Dr. Andes Ahmad Yani, NBM 764825, tempat tanggal lahir Ketapang 11 April 1964, sebagai Kepala SMK Muhammadiyah 1 Pontianak periode 2020-2024 terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2024. Kedua, segala biaya akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada APB sekolah yang bersangkutan dan biaya-biaya lain yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan. Keempat, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pontianak pada 12 Safar 1442 Hijriah bertepatan dengan 30 September 2020 Miladiah. Ketua Dr. Babali Musa MAG, NBM 759696, Sekretaris Ahmad Jaini, SPI MPD, NBM 564189. Keempat, surat keputusan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat nomor 199-Kep-2-0-D-2020. Maaf, saya ulangi. Surat keputusan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat nomor 195-Kep-2-0-D-2020 tentang pemberhentian Kepala SD Muhammadiyah Pontianak periode 2016-2020 dan pengangkatan Kepala SD Muhammadiyah 2 Pontianak periode 2020-2024. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan. Pertama, memberhentikan dengan hormat Saudara Dr. Andes Haji Slamet Rianto MPD, NBM 658797, tempat tanggal lahir Pontianak 5 Desember 1963,
sebagai Kepala SD Muhammadiyah 2 Pontianak periode 2016-2020 dan mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdiannya. Kedua, mengangkat dan menetapkan Saudara Aryansa SPDI NBM 970 203 tempat tanggal lahir Sungai Kakap 17 Maret 1980 sebagai Kepala SD Muhammadiyah Pontianak SD Muhammadiyah 2 Pontianak periode 2020-2024 terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2024. Ketiga, segala biaya akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapat dan belanja sekolah yang bersangkutan dan biaya-biaya lain yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan. Kelima, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 12 Safar 1442 Hijriah bertepatan dengan 30 September 2020. Ketua Dr. Pabali Musa MAG NBM 759696. Sekretaris Ahmad Jaini SPI NPD NBM 564189. Kelima, surat keputusan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat nomor 55-2-Romawi-0-F-2020 tentang pengangkatan Kepala SMA Muhammadiyah Nangapino masa jabatan 2020-2024. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat dan menetapkan Saudari Suryani SPDI NBM 1244 600 tempat tanggal lahir Nangasokan 20 Mei 1980 sebagai Kepala SMA Muhammadiyah Nangapino masa jabatan 2020-2024 terhitung sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024. Segala biaya akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada APB sekolah yang bersangkutan. Ketiga, kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan. Keempat, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana amanah yang diberikan. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 2 Rajab 1441 Hijriah bertepatan dengan 26 Februari 2020. Ketua Dr. Pabali Musa MAG NBM 759696. Sekretaris Ahmad Jaini SPI NPD NBM 564189. Surat keputusan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat nomor 134-2 Romawi titik 0 D 2020 tentang pengangkatan Kepala SMK Muhammadiyah 2 Pontianak masa jabatan 2020-2024. 2020-2023. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat dan menetapkan Saudara Haji Hadi Jumani SPD MSI nomor baku 771335, tempat tanggal lahir Blora 24 November 1967 sebagai Kepala SMK Muhammadiyah 2 Pontianak masa jabatan 2020-2023 terhitung sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan 1 Juli
2023. Kedua, yang bersangkutan diberikan tugas khusus menyiapkan kader pimpinan untuk masa jabatan berikutnya di samping tugas-tugas rutin sebagai kepala sekolah. Ketiga, segala biaya akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada APB belanja sekolah yang bersangkutan. Kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan. Surat keputusan ini disampaikan kepada bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana amanah. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 13 Dzulkaidah 1441 Hijriah bertepatan dengan 4 Juli 2020 Miladiah. Ketua Dr. Fabali Musa MAG NBM 759696. Sekretaris Ahmad Jaini SPI NPD NBM 564189. Terakhir, surat keputusan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat nomor 199-2-Romawi.0-D-2020 tentang pengangkatan kepala SMA Muhammadiyah Sambas periode 2020-2024. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mengangkat dan menetapkan saudara Akam Muais SPDI NBM 1050698, tempat tanggal lahir Sambas 20 Februari 1972 sebagai kepala SMA Muhammadiyah Sambas periode 2020-2024 terhitung sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan 19 September 2024. Kedua, segala biaya akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada APB sekolah yang bersangkutan. Ketiga, kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan. Keempat, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagai amanah. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 12 Safar 1442 Hijriah bertepatan dengan 30 September 2020. Ketua Dr. Fabali Musa MAG NBM 759696. Sekretaris Ahmad Jaini SPI NPD NBM 564189. Semua SK ditandatangani dan dicap oleh pimpinan wilayah dengan capasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki acara inti, yaitu pelantikan kepala sekolah di lingkungan Sekolah Percontohan Muhammadiyah Kalimantan Barat kepada Bapak Ariansa SPDI, Bapak Irwan Syarudin SPD, Bapak Denny Hamdani SPDI, Bapak Dr. Adas Ahmad Yani, Bapak Hadi Jumani SPD MSI, Ibu Suryani SPDI, dan Bapak Alvan Muawis SPDI. Kami harap untuk maju ke depan. Acara pelantikan ini akan dirangkai dengan penandatanganan fakta integritas kepala sekolah, dan kemudian akan kita dengarkan selanjutnya adalah pengarahan dan kata sambutan dari Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melantik saudara-saudari, terlebih dahulu saya ingin bertanya, apakah saudara dan saudari siap
SWT atas rahmat dan hidayahnya, maka pada hari ini Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Masih Miladia bertepatan dengan tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1442 Hijriah, kami Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat dengan ini melantik saudara-saudara sebagai kepala sekolah sesuai dengan keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat nomor 55 garis miring 1 Romawi 2 Romawi titik O titik 0 garis miring F garis miring 2020, nomor 134 garis miring F garis miring 2 Romawi titik 0 garis miring B garis miring 2020, 3 nomor 195 garis miring F garis miring 2 Romawi titik 0 garis miring B garis miring 2020, 4 nomor 196 garis miring F garis miring 2 Romawi titik 0 garis miring D garis miring 2020, 5 nomor 197 garis miring F garis miring 2 garis miring 2 Romawi titik 0 garis miring D 2020, 6 nomor 198 garis miring F garis miring 2 Romawi titik 0 garis miring D 2020. Selanjutnya nomor 199 garis miring F garis miring 2 Romawi titik 0 garis miring D 2020. Kami percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah Muhammadiyah dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa penuh tanggung jawab sebagaimana yang diamanahkan oleh Perserikatan Muhammadiyah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan serta perlindungan pada saudara-saudara dan saudari dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Pontianak 29 Safar 1442 Hijriah bertepatan dengan 16 Oktober 2020 Masehi, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, Ketua Dr. Haji Mulyadi MSI, MBN 764813 ditandatangani. Sekian, pada Taufik Waldaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2019 sebagai bagian akhir dari kegiatan pemilihan dan penunjukan kepala sekolah, yaitu pelantikan. Hari ini sudah kita lakukan pelantikan. Mohon maaf saya agak lebih lagi karena saya ingat 16 Oktober hari ini adalah rencana saya untuk undangan jadi resepsi dan perkawinan anak saya terjadi. Tapi karena kondisi ini kita ending dulu, jadi agak 16 Oktober tadi ending sampai dengan bulan November. Karena kondisi semacam ini, kita yang penting yang utamanya akad nikahnya sudah dilakukan. Jadi untuk menghindari terjadinya fitnah dan nikah dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, di khusus saya tunjukkan kepada saudara kepala SMP Muhammadiyah 2, SMP Muhammadiyah 1, SMK Muhammadiyah 1, SMK Muhammadiyah 2 Pontianak, SMK Muhammadiyah 1 Pontianak, SMK Muhammadiyah Sambas, SMK Muhammadiyah Nangino. Jadi semuanya ini ada 8 atau 7 yang dilantik pada hari ini. Saya ucapkan selamat. Nah, ada tugas-tugas yang perlu Bapak Ibu perhatikan di tengah persaingan di sektor pendidikan sekarang ini. Kita melihat bahwa semakin tahun orang tua semakin melek untuk menitipkan anaknya dididik di sekolah-sekolah. Pada saat sekarang ini banyak sekolah-sekolah yang tak ada murid, ya, banyak sekolah-sekolah yang kekurangan murid. Bukan hanya sekolah swasta, tapi juga sekolah negeri. Tahu saya data SMP itu masih ada 156 kursi yang kosong. Ada lagi. Dan tak tahu lagi SMA berapa banyak. Dengan kondisi COVID ini, besar kemungkinan angka melanjutkan sekolah itu bisa jadi mereka tidak mengurangi. Apakah lagi yang di TK dan SMP. Ada TK yang dulu bukannya murid tak murid. Karena belajarnya secara virtual. Kalau anak TK setahun secara virtual lah, saya ikut saya lagi juga. Mana yang dia begini? Apalagi kalau ada mainan ada. Tinggal guru-gurunya yang pandai membaca situasi berdasarkan kebutuhan dan keinginan yang diperlukan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang baru dilantik, Bapak-bapak yang ini harus mampu membaca perkembangan yang terjadi sekarang. Sepertinya orang tua sudah banyak juga tidak mempedulikan masalah biaya. Tetapi mereka lebih mementingkan kualitas dan keselihatan tertentu. Ada sekolah yang murah, boleh kita adopsi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada seluruh kepala sekolah yang baru dilantik, yang paling penting adalah buat semacam perkumpulan tertentu yang ada di sekolah itu. Ya. Seperti SD Muhammadiyah 2, tidak menutup kemungkinan ini harus dijaga betul-betul. Di tengah persaingan terus terjadi sekarang. Ya. Seperti yang di seberang ada Bina 45. Banyak. Kemudian lalu lintas. Bapak Ibu kepala sekolah harus bisa menempatkan diri sebagai figur dan tokoh yang disenangi oleh peserta didik dan orang tua siswa. Itu yang penting. Oleh karena itu laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu bisa menempatkan posisi itu, sekolah kita selalu dikejar. Tapi kalau ada hal-hal yang menyimpang, ya, yang membuat orang tua kecewa dan siswa kecewa, insya Allah sekolah itu akan ditinggalkan.
tetangga di dekat-dekat kita sini. Tetangga di dekat-dekat SD Muhammadiyah kasih dulu luar biasa. Begitu kasusnya muncul sampai ke kementerian kemudian kita ada. Yayasan datang ke saya minta maaf. Satu lagi, tetangga sebelum SD Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah Pariwisata. Itu bukan yang megang itu. Satu tak ada sekarang Pak. Saya diajak mereka masuk sana, tak bisa saya bilang ini banyak benar. Ya. Nah itu kasihan juga. Sehingga itu menjadi satu hal yang orang mulai melirik. Makanya gara-gara ada satu kasus saja di sana, ada masalah sedikit, wah orang langsung. Sekarang ini kan menyebar informasi ke mana-mana. Oleh karena itu jaga betul. Dan kepada Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini, nah Bapak Ibu guru mainkanlah peran sebagai orang tua daripada siswa itu. Bukan sebagai abang, sebagai orang tua. Kalau abang itu bisa berkelahi, tapi kalau sebagai orang tua sekarang pun banyak ada di lawan-lawan. Tapi kalau orang tua salah ngajar anaknya, tapi kalau ngajar anaknya bagus, coba dia tak perlu. Patuh dia. Nah ini yang perlu untuk mendapat perhatian kita semuanya, sehingga harapan kita sekolah-sekolah Muhammadiyah ini tetap bisa eksis, ya, bisa eksis. Ya. Walaupun di tengah-tengah sekolah-sekolah itu berlomba-lomba untuk melakukan pembangunan. Karena sekarang gedung yang terlalu mewah tidak juga menjadi kurang, tapi kualitas dan peranan guru, kepedulian guru kepada siswa itu menjadi kurang. Ini yang paling penting dan ada kekerasan dan perlu Bapak Ibu ketahui semuanya, sekarang sekolah yang berlabelkan keagamaan itu cenderung untuk dikejar. Makanya buat ciri khas tertentu, karena itu Muhammadiyah, Ahmad, Bapak minimal bisa dari 30. Dan hafal semua anak-anak. Cukup bisa 2, 1 dan 2, 30. Kan? Kalau surah Al-Baqarah, semua ayat Yesus, panjang. Kan? Juz 1, juz 3. Paling tidak juz 30 itu bisa untuk bekal mereka kalau kita itu yang paling penting, perlu untuk bisa kita pahami. Kemudian kita juga berharap di sekolah Muhammadiyah itu ada program tahfiz, ya. Karena pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sekarang ini memberikan bonus tertentu kepada mereka yang bisa menghafal 30 juz. Kayak anak Pak Harjani itu, saya Pulau Mubarak, masih kecil, masih SD, ya. Kalau tak salah saya SD Al-Muqtas. Dia waktu MTQ kemarin mewakili, ikut Kota Pontianak, pertama seleksi di Pontianak, juara 3. Juara 1 ini dari Pondok Satu. Dari buahnya anak Pak Sugianto. Itu di Pontianak. Jadi anak Pak Sugianto mewakili membawa Singkawang dari asal. Saiful Mubarak mewakili Tapasku. Sekarang yang terjadi yang juara 1 di Pontianak dulu dan semua Saiful Mubarak yang nomor 1. Ini luar biasa. Ya, semuanya masih muda, dia sudah bisa. Kita berharap sekolah Muhammadiyah seperti itu. Saya contohnya itu kayak Bawari itu mulai itu nampak pertama SD itu. Sekarang SD itu sudah cepat tutup, SMA pun tutup. Begitu orang mana langsung tutup. Sederhana aja yang diajarin SD Bawari itu. Anak kelas 1 SD itu sudah sifat-sifat Allah itu dia dah bisa menghafal. Ini hafal dia dah. Asmaul Husna itu dia dah luar kepala. Sambil berkit nampak mahal dia dah hafal itu. Orang itu. Inilah yang perlu, berarti keciri khasan untuk kita itu tetap kita pertahankan. Saya yakin
Bapak Ibu dapat melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan sekolah kita ini tetap tidak ada masalah dan bisa terus digemari oleh orang tua siswa, sehingga seluruh teman-teman yang berhimpun di bawah perguruan Muhammadiyah, dalam hal ini di sekolah-sekolah Muhammadiyah, tetap memperoleh perhatian tertentu. Dan kita berharap Bapak Ibu adalah semacam perhatian tertentu kalau mereka mengabdi sebagai tenaga tetap, itu misalnya sampai 30 tahun dia pensiun, dia para selamat ya. Nah, adalah yang gitu. Saya sama juga di SD Muhammadiyah 2 ini bersama ya. Kebetulan sekarang saya ini diamanahkan suruh nambah kerjaan baru, diamanahkan untuk menjadi ya. Jadi yang penting adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mengurus manajemen pengolahannya dengan baik. Insya Allah kita bisa ya. Saya yakin bisa ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Saya minta kopi buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita adalah pemimpin. Demikian Sang Maha berfirman. Bukan ringan pertanggungjawaban ketika suatu saat kelak Allah pertanyakan keadilan. Allah pertanyakan bagaimana amanah ditunaikan. Hadirin yang kami hormati, marilah bersama kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat kepada yang kami takzimi, Bapak Dr. Haji Ihsanuddin. Disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن Yang kami hormati kaum dewan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, Bapak Dr. Samsul Hidayat, Pak Hamzan Yunus. Kami menyampaikan salam dari bapak-bapak yang lain karena masing-masing sedang ada dalam tugasnya. Bapak tadi menyampaikan amanat ini kepada saya. Pak Edi Surahma sedang dalam perjalanan dari Ketapang menuju Pontianak. Pak Musamad, Pak Muzamil menguji skripsi. Saya pun jam 8 tadi mulai seminar tesis S2 karena pembimbing 2 itu kawan akrabnya Pak Amradi. Saya minta tadi Pak Amradi menyampaikan pesan bahwa saya tidak bisa seminar. Kawan-kawan di BWM titip salam kepada para hadirin sekalian. Semoga kita semua sehat dan insya Allah tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kami hormati para PDM jauh-jauh ini, kecuali yang dekat lah Pontianak. Yang kami hormati Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Ketua Pak Dr. Mulyadi, alhamdulillah sudah bisa menyempatkan di sela-sela kesibukan baik urusan negara, daerah maupun urusan keluarga luar biasa. Pak Sekretaris Bendahara, para anggota, terima kasih atas usaha
kita semua, terutama majelis dalam membina pendidikan kita. Majelis-majelis Dikdasmen PDM yang hadir, alhamdulillah, para pimpinan perguruan tinggi, ada Pak Mawardi, Pak Geli UMP, ada stik dan stik. Jangan-jangan stik menganggap diwakili oleh ketua BPH pula. Polita, ada Polita. Ya, kepala-kepala sekolah yang lain, para dewan guru, ortom, nah ini alhamdulillah ada PM, ada pemuda dan pemuda. Nasiah itu markasnya di sini. Alhamdulillah, ya. Ini ada orang Tapak Suci ini diutus oleh kepala sekolah atau diutus oleh pimpinan wilayah Tapak Suci? Baik, dan semua hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah kita bisa hadir menyaksikan pelantikan pada hari ini. Saya sengaja tahan-tahan ucapan kepada kepala sekolah. Tidak saya sebut-sebut ya. Saya ucapkan selamat kepada para kepala sekolah yang telah menunaikan tugas dengan sukses. Artinya itulah selamat karena telah selesai dari musibah. Ya. Dapat amanah itu kan musibah, berat sekali. Ya. Selamat Pak, selamat Pak Denny, ya. Selamat Pak Yani, selamat Pak Adi. Ini ada yang lanjut ya. Dan selamat bekerja kepada pimpinan yang baru dilantik. Semoga Allah memberikan pertolongan, kemudahan dan petunjuk kepada para kepala sekolah sehingga dapat membawa sekolah kita sesuai dengan amanah seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis Dikdasmen PDM, Pak Dr. Mulyadi. Tantangan begitu besar, zaman berubah, ya. Karakteristik wali murid, karakteristik murid pun berubah. Tadi sudah disampaikan, mari kita perhatikan. Dan agar ini menjadi rambu-rambu kewaspadaan, ya, karena kita mengemban ini untuk didatangi oleh para anak didik supaya bisa belajar agama di tempat kita. Baik, sesuai amanah dari Ketua PWN, saya akan menyampaikan pengajian tausiah. Tausiah itu wasiat, ya. Jadi kalau wasiat itu jangan sampai tidak dijalankan, terutama wasiatnya orang yang meninggal, ya. Apa yang ingin saya sampaikan? Ada PR untuk menjelaskan Muhammadiyah sebagai Islam berkemajuan. Ini PR dari pimpinan untuk menjelaskan sesungguhnya Islam berkemajuan yang disandang oleh Muhammadiyah itu apa? Karena masih saja banyak yang bertanya. Islam yang berkemajuan itu bukan istilah tanpa sejarah. Ini adalah istilah yang benar-benar dalam konteks sejarah yang panjang. Bukan tiba-tiba dibuat istilah, ya. Ini bukan istilah baru, mohon maaf, seperti Islam Nusantara, ya. Tapi sudah sangat lama Islam berkemajuan ini sejak dirobohkan surau Langgar Kidul yang dibina oleh Kiai Haji Dahlan dulu. Itu konsep Islam berkemajuan sudah ada, dan beberapa saat setelah itu dalam kumpulan tulisan Haji Sujah muncullah istilah itu. Jadi sudah lama sekali.
ini terkait dengan kejayaan Islam masa lalu yang menguasai hampir 2/3 belahan dunia. Lalu negara-negara Islam menjadi negara-negara terjajah. Sekian lama, ada 7 abad, 8 abad. Nah, ketika umat Islam itu terjajah, itulah awal terjajahnya itu adalah Islam yang mundur. Islam mundur, sudah maju oleh zaman Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Kemudian ketika sudah jaya lalu menjadi runtuh, terjadi kemunduran. Kemunduran Islam itu begitu lama, keterbelakangan Islam dan Muhammadiyah bangkit dari Nusantara ini sebagai Islam yang berkemajuan, mengajak lagi untuk maju. Apa itu berkemajuan? Itu disebabkan oleh apa itu kemunduran? Kemunduran itu terjadi karena stagnasi berpikir, ya. Berhentinya proses berpikir umat Islam yang berakibat pada tercampurnya ajaran Islam dengan ajaran-ajaran yang tidak Islam, terjadinya sinkretisme dan terjadinya kekaburan di dalam ajaran agama. Oleh karena itu, Muhammadiyah menjadi organisasi pencerah. Untuk memajukan supaya bisa maju itu harus dicerahkan. Kalau kita pakai kendaraan, pakai mobil, kalau kacanya tidak cerah, kita tidak berani maju. Oleh karena itu perlu ada pencerahan-pencerahan. Kalau mata kita tidak cerah, kita tidak berani maju. Dan tentu saja kalau pikiran kita tidak cerah, kita tidak akan maju. Oleh karena itu, organisasi Islam berkemajuan ini adalah organisasi pencerahan. Pencerahan itu ada 2 sisi. Sisi pertama adalah sisi keagamaan yang sudah qat'i. Yang sudah qat'i, yang prosedurnya sudah ditata oleh Nabi, yang sudah jelas dari akidah, syariah, ibadah, yang sudah ditata itu dimurnikan. Dan yang diberi kebebasan untuk berpikir itu dikreasikan. Jadi Islam berkemajuan, Islam pencerahan itu adalah pemurnian ajaran yang qat'i dan kreativitas dalam kehidupan sosial duniawiyah. Kehidupan sosial duniawiyah itu juga perlu pencerahan. Kalau tidak ada pencerahan, maka kita tidak bisa mengenal teknologi. Kita tidak bisa mengenal gerakan politik orang. Ya, ketika berbuat sesuatu, apa yang ada di belakangnya tidak tahu kalau kita tidak tercerahkan. Oleh karena itu, entah seperti apa gerakan politik di mana-mana, Muhammadiyah tetap tenang pada posisinya karena memang tidak gumun. Apa tidak gumun? Bahasa ini apa? Tidak gumun, tidak heran, tidak heran lah. Tidak heran sehingga Muhammadiyah tetap lurus pada jalannya. Nah, itu abstraknya, ya. Ibarat skripsi itu abstraknya. Baru berikutnya penjelasannya. Tapi abstraknya sudah jam 9:12. Ini kepala sekolah sudah gebelet bikin gebrakan ya. Sudah pengen bikin gebrakan. Tenang duduk dulu, ya. Karena kalau saya tidak agak lama gitu, nanti laporan kepada ketua PWM itu kurang mantap. Nanti Pak Samsul dan Pak Amjan akan laporan. Ya. Oh, betul pengajian tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian,
Jadi Islam berkemajuan, Islam berkemajuan adalah memang pencerahan. Pencerahan baik pada sisi keagamaan maupun sisi kehidupan, kemasyarakatan, keilmuan, teknologi dan lain-lain. Pencerahan di dalam sisi keagamaan itu menghasilkan pemurnian. Pencerahan di bidang keduniaan itu menghasilkan kreativitas. Jangan dibalik, ya. Ini karena banyak yang berbalik. Dalam bidang keagamaan dia bikin kreasi. Dalam bidang kehidupan dia dan maju-maju. Nah, ini susah. Ya. Kreasi itu pada bidang-bidang yang tidak ditentukan oleh Nabi, ya, yang tidak ditekankan. Sedangkan, nah itu kreasi. Sedangkan pada bidang-bidang yang sudah ditekankan begini sudah ditata, ikut yang ditata itu. Ini kepala sekolah, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan ortom dan lain-lain harus sensitif terhadap hal-hal seperti ini karena ada gerakan-gerakan yang memang agak terbalik. Ya. Dalam bidang keagamaan dia kreatif, dalam bidang keduniaan malah dia berjumut ria. Disuruh untuk menjaga kesehatan bersama pakai masker. Itu kan sudah urusan kita harus berkreasi untuk menciptakan kesehatan bersama. Oh, ini semua sudah saya serahkan kepada Allah. Kesehatan itu Allah yang menjamin, bukan BPJS. Bukan masker yang menjaga, tapi iman. Woi, mantap ini. Menjaga iman itu menjaga tauhid kita, menjaga akhlak kita, menjaga perilaku kita, ya. Kesehatan kita dijaga dengan ilmu kesehatan. Masker itu filosofinya luar biasa, ya. Karena banyak yang terbalik filosofi masker itu. Ada yang mengatakan masker itu untuk melindungi diri sendiri. Bukan. Masker itu melindungi orang. Ya. Masker itu melindungi orang dari bahaya yang kita punya. Makanya saya pidato, Pak Mulyadi tadi pidato tetap pakai masker karena pada saat pidato inilah kemana-mana dia. Ini bayar BPJS itu bukan untuk diri sendiri. Bayar BPJS itu untuk nolong orang. Jangan mengharapkan bayar BPJS itu karena ingin menikmati BPJS-nya. Itu memang niat sakit dia itu. Bayarlah BPJS itu untuk nolong orang yang sehat, nolong yang sakit. Itulah ajaran Islam. Jangan dibalik ya, bayar BPJS ini, wah nanti kalau sakit kan bisa dapat banyak. Itu cara berpikir bukan Muhammadiyah. Ya. Cara berpikir Muhammadiyah itu seperti yang menjadi surah yang terus-menerus diulang itu Al-Ma'un itu menolong. Ya. Masker itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolongan dalam bidang bir, al-bir. Bukan bir minuman ya. Birrul walidaini ihsana, berbuat kepada orang tua itu kebaikan. Loh kok albir itu kebaikan, sholat apa? Jangan hanya berpikir begitu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Albir, berbuat baik itu bukan sekedar menghadap timur dan barat. Bukan sekedar menghadap kiblat. Ya. Tetapi banyak. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzil qurba. Ini sudah mulai harta ini. Wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fil riqab. Lalu wa aqamas shalah wa ataz zakat wal mufuna bi 'ahdihim idza 'ahadu.
menepati janji apabila berjanji. Itu juga albir. Wasobirin abil ba'sa iwadoro iwahinal ba's. Termasuk sabar dalam keadaan susah maupun dalam keadaan dan seterusnya. Jadi albir itu luas sekali. Kalau menolong itu luas sekali. Apa kebaikan itu luas sekali. Termasuk masker ini juga luas sekali. Kembali kepada Islam berkemajuan. Orang yang berkemajuan itu insya Allah taat pakai masker. Ya. Kalau lagi merokok seperti apa? Masa merokok pakai masker? Merokok itu tidak berkemajuan. Ini ya. Baik. Pemurnian dalam masa lalu itu sering disebut dengan anti TBC. Anti TBC. Kita di sini sering menyebutnya tahyul bid'ah khurafat. Bukan tahyul. Tahyul itu dengan khurafat mirip, ya. Tapi taklid. Taklid bid'ah khurafat. Apa itu taklid? Taklid itu ikut orang tanpa tercerahkan. Nah, tanpa tahu tapi dia ikut, itu taklid. Makanya orang yang tercerahkan itu tidak taklid. Bid'ah itu adalah kreasi dalam bidang agama. Tidak bisa dalam bidang ibadah dikreasi. Dan khurafat itu mengikuti, menjalankan dan menyebarkan sesuatu yang tidak jelas. Khurafat sekarang itu ya hoax itu. Ya. Jadi khurafat itu, hoax itu ada sudah lama sekali yang disebut dengan khurafat. Jadi itu apakah masih kontekstual? TBC sangat kontekstual. Begitu hebatnya orang yang pendidikannya tinggi tetapi jumutnya dalam bidang ketuhanan, jumutnya dalam bidang agama itu luar biasa. Oleh karena itu pencerahan dalam bidang agama terus menerus. Kemudian pencerahan dalam bidang keilmuan, sosial, kemasyarakatan, teknologi itu terus menerus. Oh, kami sudah hebat. Kami kan sudah pakai Google Meet, sudah pakai Zoom, sudah pakai macam-macam aplikasi. Bagus, ya. Tetapi sesungguhnya teknologi itu bukan itu. Teknologi pendidikan maksud saya. Teknologi pendidikan itu bukan itu. Itu teknologi informasi, bukan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan itu bagaimana ada kesadaran, keterampilan, dan implementasi teknologi untuk bidang pendidikan secara efektif. Ya, jangan sana itu cuma pakai WA. WA itu bisa dalam keadaan tertentu bisa lebih efektif daripada pakai Zoom. Ya. Jadi termasuk memilih teknologi yang tepat untuk pembelajaran itu keterampilan yang lebih tinggi daripada terampil memakai teknologi. Papan tulis itu sebetulnya teknologi juga. Keterampilan menggunakan papan tulis itu sangat powerful. Makanya walaupun sudah di TV, kadang-kadang orang masih pakai papan tulis. Jadi nanti kepala-kepala sekolah ini mencerahkan dari sisi teknologi. Tahun 2008, waktu itu saya ke Jerman mempelajari bagaimana pendidikan. Saya ke berbagai lembaga pendidikan. Ternyata ada kurikulum, ada mata pelajaran wajib, bukan mata pelajaran. Ada pengetahuan dan kesadaran wajib yang harus diajarkan dari TK sampai perguruan tinggi. Kalau kita ke Muhammadiyah, di Jerman itu wajib sekolah negeri dan swasta, yaitu technological awareness, kesadaran berteknologi dari TK sampai perguruan tinggi. Ilmunya kayak apa ya? Kesadaran berteknologi kok terus menerus. Ya. Termasuk
Di negara maju itu tidak ada orang buka HP pada saat apa? Saya ketemu di Mekah ada orang Mesir yang bekerja di Kanada bercerita tentang HP. Jadi di Kanada HP itu sudah mati jauh dari pintu gerbang bandara. Ya, kalau kita di Spadio, HP itu sudah mati dari tempat kita ngambil karcis parkir. Itu. Kalau ada orang main HP dalam bandara, itu mungkin orang Indonesia. Artinya technological awareness seperti itu. Saya tanya, bagaimana kalau ada yang mendesak-mendesak? Oh, banyak telepon umum itu di bandara gratis semua. Saya pernah malu ya. Saya bawa tamu teman saya dari Inggris 2 orang ke UMM. Lalu dari UMM saya ke Pontianak. Di dalam bandara, di dalam pesawat, saya baca Al-Quran. Saya matikan itu mode komunikasi. Itu, cara meneburnya indah sekali. Kawan saya itu orang Inggris tapi kelahiran Pakistan, cara menegurnya indah sekali. Ihsan, please help me, tolong bantu saya mau ambil tas, saya mau cek HP saya sudah mati atau belum. Kena tampar saya. Wah, gitu ya. Ini, jadi dia orang Islam, dia tahu saya sedang ngaji, tetapi dia tetap menegur saya seperti itu. Ya. Kalau kita baru turun brodok-brodok, ya, udah kenalan Pak. Jadi bagaimana kecerahan kita dalam bidang teknologi, dalam bidang kesehatan, dalam bidang manajemen, dalam bidang keuangan itu tercerahkan sehingga kita benar-benar berkemajuan. Saya sangat kagum sekali tadi begitu jam 8 mulai. Ya. Untung jam 8 kurang 3 saya sudah telepon kawan untuk mimpin ujian, untuk mimpin seminar. Ya. Bro, saya lagi ini dengan pengajian dengan Prof. Amrazi. Tolong ditangani, siap. Jadi itulah rangkuman, ya. Tentu ini akan terus bisa dikembangkan. Inti dari berkemajuan itu adalah kecerahan. Kecerahan memahami tauhid ibadah syariah yang qat'i itu menghasilkan kemurnian dalam kita beragama. Kemurnian bertauhid, kemurnian dalam bersyariat, kemurnian dalam beribadah. Wah, nanti ada perdebatan lagi. Ini saya senang. Perdebatan itu apabila dilakukan dengan ilmu itu akan menimbulkan kemajuan. Tapi kalau perdebatan dilandasi emosi itu akan menimbulkan kemunduran. Sedangkan selanjutnya pencerahan atau kemajuan di bidang yang tidak qat'i dalam beragama itu menghasilkan kreativitas, ilmu pengetahuan, teknologi dan sejenisnya terus menerus. Oleh karena itu, marilah kita terus, ini ruhnya Muhammadiyah, ya. Ruhnya Muhammadiyah harus benar-benar dipegang oleh kita semua, dan semoga Muhammadiyah tetap lurus pada jalannya, mencerahkan. Alhamdulillah dalam hidup pikuk macam-macam Muhammadiyah sampai saat ini masih terus teguh. Ya, banyak yang tidak teguh, Muhammadiyah tetap teguh. Apalagi SMP Muhammadiyah semakin teguh. Ya.
Demikian yang bisa saya sampaikan menjalankan amanat dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Pak Ketua dengan tugas yang saya tafsirkan yaitu menerangkan Islam yang berkemajuan itu seperti apa. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya menyampaikan kembali selamat kepada yang sudah selesai dan selamat bekerja kepada yang baru akan menunaikan tugas. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atas pembinaan kepada lembaga-lembaga pendidikan kita. Penghargaan yang amat tinggi kepada Pak Mulyadi, Ketua Majelis Dasmen, dengan kesibukan yang luar biasa, kesibukan negara, kesibukan keluarga, sosial, masih bisa terus membina kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2020 dan periode sebelumnya. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Slamet Rianto MPD, Bapak Muhammad Hatta Piyadi SPD MPD, dan Bapak Romsidi SPDI MSI, kami persilakan untuk maju ke depan. Penyerahan ini akan dilakukan oleh, kami minta kesediaan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat. Dalam hal ini akan dilakukan oleh Bapak Dr. Haji Ihsanuddin, didampingi oleh Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat. Atau yang mewakili, ada yang bisa mewakili untuk Bapak Muhammad Hatta Piyadi SPD MPD dan Bapak Romsidi SPDI MSI. Bapak Muhammad Hatta Piyadi, Berkah. Dan semoga yang akan datang dipenuhi rahmat. Amin. Ucapannya sama, Pak. setelah ini kita lakukan foto bersama. Baik, kita lakukan foto bersama dulu, Bapak. Kami segenap panitia memohon sudilah kiranya dimaafkan jika selama penyelenggaraan acara tadi terdapat hilang yang kurang berkenan di hati. Beriring doa semoga kegiatan kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah bersama kita membaca hamdalah. Saya akhiri al-birru wanitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SMP Muhammadiyah 1. Hanya perasaan. Kalau perasaan yang beban, yang namanya amanah itu dikatakan dalam tausiah tadi merupakan musibah. Kita jangan apa di Muhammadiyah, kita bukan di Madaya, amanah kita dalam mungkin. Baik, pertanyaan kedua, kira-kira bagaimana harapan Bapak untuk SMP Muhammadiyah ke depannya? Ya harapannya kita harus lebih baik lagi ke depan, apalagi di masa pandemik seperti ini harus ada hal positif dan berkemajuan untuk mencapai sesuatu yang baik, terutama perbaikan KBM ya, kualitas dari kegiatan belajar mengajar yang selama ini dilaksanakan. Ya untuk contohnya para guru selama ini kreatif, aktif, ya perlu dedikasi dan saya harap tetap berjalan juga. Baik, terima kasih Pak Erwan atas jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan ini. Saya kira itu. Terima kasih. Acara pelantikan kepala sekolah Jenishman Sekolah Muhammadiyah Kalimantan Barat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk teman-teman di subscribe channel SMP Muhammadiyah 1 Pontianak untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.